Pria itu bersama mantan kekasihnya menghilang 3 hari 3 malam baru pulang. Bahkan di depan mata wanita masih bermesraan tanpa rasa bersalah. Melihat itu wanita akhirnya mantap memutuskan 5 tahun hubungan mereka. Ia merobek gaun pengantin lalu membawa koper pergi. Tak lama sebelumnya, wanita sudah menunggu pria itu seharian penuh di depan kantor catatan sipil saat hujan deras. Namun sosok pria itu tak kunjung muncul. Saat akhirnya telepon berdering, bukan kata maaf yang ia dapat, melainkan kabar bahwa mantan kekasih sedang hamil. Dan pria itu hanya berkata ia sekadar menyumbangkan sperma. Menyuruhnya jangan salah paham. Mendengar itu wanita hancur hati. Tak menyangka pria yang ia cintai tega mengkhianatinya. Ia pun langsung mengirim pesan ke orang tua, membatalkan pernikahan di tempat. Namun sesampainya di rumah, orang tuanya justru memarahinya. Ibunya pria bahkan terang-terangan berkata, gen pria itu sangat bagus dan harus banyak diturunkan. Wanita marah dan berkata biarkan pria itu cari orang lain saja. Mereka tidak tahu bahwa semua kesuksesan pria itu selama ini berasal dari jerih payah wanita. Namun ayahnya hanya mementingkan perusahaan keluarga. Menyalahkan wanita tidak tahu berterima kasih. Ibunya pun menyuruhnya minta maaf pada calon mertua. Wanita menahan amarah. Menangis bertanya mengapa dirinya tersakiti namun tidak ada yang membelanya. Ayahnya malah memakinya. Menganggap bisa menikah dengan pria itu sudah sebuah keberuntungan. Mendengar itu wanita berteriak. Ia tidak akan pernah menikah dengan pria itu. Di saat bersamaan, CEO grup kembali melamarnya untuk ke-999 kalinya. Bertanya kapan ia bersedia mengangkatnya menjadi pasangan resminya. Asistennya hanya bisa kagum melihat ketulusan sang CEO. Selama bertahun-tahun diam-diam membantu wanita itu. Bahkan membuat karir pria itu melesat. Namun CEO sama sekali tidak menyesal. Saat wanita berkemas hendak pergi, ia justru bertemu pria itu datang bersama mantan kekasihnya. Pria itu bahkan memintanya mengalah. Karena mantan kekasih sudah hampir melahirkan. Ia diminta menunggu sampai selesai masa nifas lalu kembali merawat mereka. Wanita mendengar itu langsung murka. Mengungkap semua rahasia mereka di depan umum. Namun pria itu tetap dingin berkata semua itu hanyalah imajinasinya. Wanita menatapnya dengan kaget. Langsung menegaskan jika pernikahan tetap ingin dilanjutkan, maka mantan kekasih harus menggugurkan kandungan. Tak disangka mantan kekasih berlutut memohon ampun. Pria itu melihatnya begitu tersiksa. Malah mendorong wanita menjauh demi membela mantannya. Air mata wanita pun jatuh. Ia bertanya pedih. Mengapa saat dulu ia sendiri berlutut di depan pintu semalaman? Pria itu tidak pernah merasa kasihan. Melihat pria itu hampir goyah oleh rasa bersalah. Mantan kekasih buru-buru berpura-pura semakin sengsara. Bahkan melukai dirinya sendiri memaksa pria itu membuat pilihan. Pria itu panik. Langsung menggendongnya ke rumah sakit. Dalam kepanikan ia bahkan tanpa sengaja mendorong wanita hingga terbentur kaca. CEO yang selama ini diam-diam memperhatikan wanita. Melihat itu langsung bertekad mengambil alih wanita dari pria itu. Di rumah sakit, mantan kekasih karena benturan hebat melahirkan lebih awal. Dan memberinya seorang putri. Pria itu melihat keluarga kecilnya lengkap. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Namun hati wanita berdarah. Saat pria itu baru ingin menengok luka di tangan wanita, mantan kekasih yang baru sadar langsung memanggilnya. Ia pun segera pergi meninggalkan wanita lagi. Wanita berjalan keluar ruang rawat dengan jiwa hampa. Orang tuanya menelepon lewat video. Bukannya memberi dukungan, mereka justru kembali menyalahkannya. Seakan seluruh dunia berbalik melawannya. Tepat di saat itu, CEO tiba-tiba muncul di hadapan wanita.